Minute to Better Life. Mengalami permasalahan dari hal-hal kecil dan hal-hal sedang serta hal-hal besar adalah proses untuk dapat mengubah dari meyakini Tuhan menjadi mengalami Tuhan. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan tema hidup tidak cukup hanya meyakini Tuhan. Hanya meyakini Tuhan ada, tapi harus dengan mengalami Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu ada secara nyata gitu. Jadi sekali lagi, hidup tidak cukup hanya meyakini Tuhan itu ada, tapi harus mengalami Tuhan itu, ya hidup bersama kita setiap hari gitu, setiap saat. Nah, ini saya coba ambil dari kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius, impresi kitab Matius pasal 25, 20, 21 gitu ayatnya. Nanti saya coba cerita sharing apa yang terjadi di saya, teman-teman. Ini urusannya kan permasalahan mujizat-mujizat yang saya alami waktu saat-saat awal belum mengenal, belum mengerti akan firman Tuhan, belum mengerti akan pribadi Tuhan, belum mengerti ada roh Tuhan itu. Jadi masih awam sekali, teman-teman. Itu kaitannya dengan mujizat ini gitu.
Nah ini kitab Matius 25 teman-teman, kitab Matius pasal 25 ayatnya 20 sampai 21 aja, cuma 2 ayat aja. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta gitu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini cerita firman ini teman-teman, firman di ayat 20 dan 21 ini cerita firman Tuhan tentang orang yang diberi diberi peluang untuk mengembangkan usaha. Dalam hal ini kan kaitannya kalau cerita firman ini kan dalam bidang usaha gitu. Tapi dalam hal rohani maksudnya kan Tuhan ingin kita mengalami step-step pengenalan pengertian Tuhan yang makin lebih dan makin lebih teman-teman. Pengalaman meningkatkan level iman yang lebih dan lebih dan lebih. Tuhan inginnya seperti itu teman-teman. Nah ini jadi cerita di sini kan hamba ini bagus ya teman-teman, yang dikasih 5 talenta tapi bisa dikembangkan menjadi double gitu, menjadi 10 kalau nggak salah ya di sini. Jadi dari 5 talenta, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta lagi. Jadi dia dari modal 5 menjadi 10 gitu, karena dia mendapat 5 lagi. Dan tuannya senang karena memang bisa dikembangkan. Ini cerita perumpamaan urusan usaha ya teman-teman, dengan uang talenta itu gitu. Tapi kalau sebenarnya makna dari perumpamaan ini adalah jadi pengenalan, kedalaman pengertian akan firman Tuhan, ketinggian level tingkat iman kita gitu. Kuncinya di situ teman. Teori rohani seperti ini gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman di kitab ini terkait teman-teman, nanti mungkin yang panjang saya cerita di sharing aja. Nah ini terkait teman-teman dengan kitab Matius gitu, kitab Matius 6 teman-teman, ayatnya 7 sampai 13. Ini tentang hal berdoa teman-teman. Karena ini ngait apa yang saya alamin mujizat ini teman-teman. Apabila saya perhatikan waktu awal saya belum mengerti akan firman Tuhan, saya juga belum mengenal akan pribadi Tuhan, saya juga belum mengenal rancangan dan kehendak Tuhan, saya juga belum mengenal bahwa roh Tuhan itu bisa dihidupkan di dalam roh kita gitu. Jadi banyak sekali tanda tanya saya laluin. Dan waktu itu bahkan saya di dalam keluarga teman-teman atau di dalam community saya itu yang lambat teman-teman, lambat dibanding keluarga saya, dibanding istri saya, dibanding yang lain, dibanding teman-teman yang di satu sekolahan gitu. Jadi saya yang tertinggal teman-teman. Saya waktu itu umur 40 masih baru mencari Tuhan teman-teman, belum menerima Tuhan, belum mengenal, belum mengerti akan Tuhan itu apa, firman Tuhan itu apa, saya belum mengenal sama sekali. Nah, cuman yang terkait dengan hal berdoa ini teman-teman, ternyata kalau saya pelajarin gitu, jadi macam-macam sekali teman-teman yang terjadi di realita di lapangan itu, terjadi macam-macam. Saya mengalami proses hidup itu kan tidak langsung dengan ada di dalam jalannya firman Tuhan hidupnya gitu. Nah waktu itu kan saya cuma bicara adat istiadat dan tradisi aja. Nah waktu saya bicara adat istiadat tradisi, memang kalau saya pelajarin tentang Tuhan itu ada garis teman-teman yang kita seolah-olah manusia itu tidak bisa langsung ketemu Tuhan gitu. Jadi saya dididik dari kecil sampai besar, sampai umur 40 waktu itu, dididik seolah kalau ke Tuhan itu harus ada perantaranya teman-teman, harus ada pakai perantara gitu. Perantaranya itu bisa berupa wujudnya orang, bisa berwujud seolah-olah patung gitu, ya bisa berwujud benda, bisa berwujud kayak doa-doa yang diulang-ulang gitu, kayak mantra begitu gitu. Nah awalnya seperti itu teman-teman. Jadi saya waktu awal sekali tidak hidup di dalam jalannya firman Tuhan, ya saya cuma mengenal selama dari lahir sampai umur 40, ya saya kenal bahwa cara kita berhubungan dengan Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi selalu harus dengan perantara orang lain atau patung atau benda atau doa-doa ritual gitu yang seperti itu, atau
liturgi gitu ya, liturgi dari si activity ibadat itu gitu. Jadi saya tidak mengenal bahwa Tuhan itu sebenarnya yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana kita secara pribadi mengalami hidup bersama Tuhan itu. Ini saya tidak alamin itu, jadi saya cuma meyakini aja bahwa cara begitu benar, bahwa cara itu ada Tuhan, cuma itu aja. Tapi saya tidak mengalami akan Tuhan. Itu pertama. Kedua, waktu saya mulai masuk mencari Tuhan itu, saya mencari Tuhan. Nah, waktu itu saya langsung terarah ke karena sekolah saya dari basic Nasrani gitu, dan kebenaran istri saya juga sudah Nasrani gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke jalur Nasrani, teman-teman. Tuhan giring saya masuk ke dalam Nasrani. Nah, di mana di Nasrani pun saya mencari tahu tentang Tuhan, mencari tahu tentang firman itu selama 7 tahun, teman-teman. Dari tahun 2000 sampai 2007 saya mulai terima Tuhan, dan itu pun masih nebak-nebak, teman-teman. Ini harus bagaimana gitu. Dan ternyata waktu ikut ke dalam activity Nasrani pun gitu, setelah saya terima Tuhan gitu, nah, ya ternyata di dalam pola-pola berdoa pun ternyata beda lagi, teman-teman. Gitu. Jadi ada Nasrani yang lebih mengandalkan ya seperti tradisi lama, seperti ada istiadat lama gitu. Jadi seolah dengan Tuhan itu harus ada perantara lagi, teman-teman. Ada perantara berupa orang, ada perantara berupa patung, ada perantara yang berupa doa-doa yang ritual gitu, yang seperti mantra-mantra itu gitu. Nah, ada yang seperti itu gitu. Tapi juga ada yang tidak seperti itu, teman-teman. Ada yang cuman tidak mau lihat itu, cuman pegang firman saja, ya sudah gitu ya. Jadi firman itu jadikan seperti teori aja gitu. Bagaimana dijadikan hukum gitu. Seperti kalau kita ke notaris lagi dagang gitu, lagi usaha gitu. Ada ikatan kayak begitu aja gitu. Nah, tapi juga ternyata semakin mendalami kedalaman pengenalan akan firman, ternyata tidak seperti itu juga. Ada yang firman memang mesti dihidupkan gitu ya. Apa yang terjadi dalam firman itu mesti dihidupkan dengan menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi kalau saya lihat dari sisi firman Tuhan aja, yang bicara kita pegang Tuhan dan pegang firman Tuhan, itu aja kelasnya udah beda-beda, teman-teman. Kalau dibanding dengan yang tidak dengan firman Tuhan, itu kan yang tadi saya katakan, waktu adat istiadat, waktu cerita tradisi kan tidak bicara firman Tuhan gitu. Itu pasti beda sekali gitu. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan pun gitu, di dalam kita percaya Tuhan pun, ternyata di dalam ini juga masih terkotak-kotak lagi, teman-teman. Jadi saya sampai jadi teringat cerita-cerita di kitab suci ahli Taurat dengan kaum Farisi ya. Kadang-kadang saya koreksi diri, apakah kita kalau tidak hati-hati juga kita akan menjadi ahli Taurat gitu? Apakah kita kalau nggak hati-hati akan jadi kaum Farisi? Kenapa? Karena ahli Taurat dan kaum Farisi itu bukan tidak mengerti hukum, sangat mengerti hukum gitu. Ya, sangat mengerti akan firman Tuhan, itu sangat mengerti gitu. Cuman ahli Taurat dan ahli Taurat dan kaum Farisi seolah-olah kalau lihat judul pagi ini ya dia cuma meyakini saja gitu bahwa teori hukum-hukum seperti ini ya pasti nanti ketemu Tuhan gitu. Kuncinya gitu. Nah, tapi ternyata kan dalam prakteknya kan bukan begitu gitu. Yang namanya kitab suci malah menganjurkan bukan begitu, menganjurkannya Alkitab menganjurkan bahwa kita nggak boleh seperti ahli Taurat dan kaum Farisi. Ya kita harus seperti firman yang hidup. Firman yang hidup kan Yesus gitu. Kalau cerita firman yang ada di terus ya bagaimana ternyata kita harus melakukan firman, teman-teman. Dan melakukan firman itu yang sepengetahuan saya, kalau kita tidak ada kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, kita nggak mungkin bisa melakukan, teman-teman. Nah, berarti kita butuh pengertian. Nah, waktu untuk mengerti ini juga kita mesti hidupkan roh Tuhan dulu. Tanpa menghidupkan roh Tuhan, kita juga tidak akan mengerti. Sampai ini hari banyak sekali teman-teman itu yang masih salah persepsi gitu. Ya, ada yang ceritanya karena saking pinternya gitu, karena saking jeniusnya, ya firman Tuhan itu diartikan dengan artinya
pikiran, perasaan, dan kehendaknya si orang sendiri gitu. Orang bukan dari Tuhan, dari orang sendiri. Jadi jiwanya orang, jiwanya manusia gitu, bukan jiwanya Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang cara berdoa itu malah happy kalau seandainya mendoakan orang gitu. Jadi ada suatu kebanggaan ya kalau ngedoain orang itu bangga gitu. Nah ini juga setelah saya lebih mengerti, kok ini jadi salah ya, ini kok jadi menghalangi orang untuk berdialog, berdoa langsung dengan Tuhan gitu, karena dia selalu akan masuk di dalam tengah sebagai pendoa gitu. Nah ini menurut saya yang salah kedua itu. Dan juga ada juga yang salah apa ya, kok sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun kok nggak ngerti gitu bahwa yang namanya komunikasi, yang namanya dialog, yang namanya doa bersama Tuhan itu kan bukan apa ya, jadi bukan mantra, bukan bolak-balik baca doa secara teoritis, secara formality gitu. Doa berdialog dengan Tuhannya mungkin 5 menit, ritualnya bisa mungkin 1 jam, 2 jam mungkin. Jadi ini kok kebalik-balik gitu, pengertian kebalik-balik. Jadi kalau buat saya pribadi ya kembali lagi teman-teman bahwa pengalaman kedalaman pengenalan firman Tuhan itu ya, Tuhan itu memang nggak bisa seperti itu gitu. Jadi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu sifatnya pribadi dan tidak bisa dihalangi. Adapun perantara ini yang kita butuhkan saat kita awal-awal ya, kita bahkan mujizat pun ya kita butuhkan waktu awal-awal. Setelah kita mengerti akan firman Tuhan, yang mujizat itu sih nggak usah disebut-sebut, itu pasti terjadi kok. Ya apabila kita mengerti akan firman Tuhan dan kita beriman akan firman itu, kita punya rema, Tuhan gerakan akan firman itu, ya pasti terjadi teman-teman. Terjadi, meskipun orang awam akan katakan itu mujizat gitu. Tapi kalau buat kita bukan mujizat, karena memang itu pengharapan kita dan memang itu iman kita gitu, bahwa itu pasti akan terjadi gitu. Nah ini cuman masalahnya kan mujizat itu kan karena kita belum mengerti akan firman Tuhan teman-teman. Tapi apabila kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah mengenal janji-janji Tuhan, kita sudah mengenal rancangan dan kehendak Tuhan, ya itu mestinya lebih apa ya, mujizat itu bisa dirijus gitu, yang menjadi yang memang penggenapan janji Tuhan sebenarnya. Mujizat itu penggenapan janji Tuhan. Cuman cara-caranya untuk orang yang belum mengerti firman Tuhan, mujizat diadakan itu. Tapi kalau bagi orang yang sudah mengerti firman Tuhan, ya mujizat itu ya sesuai dengan janji Tuhan gitu. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti ya dan amin, tidak mungkin tidak terjadi. Intinya gitu teman-teman. Nah ini di kitab Matius pasal 6, 7 sampai 13. Coba saya bacakan aja supaya jangan kelewat nanti masuk ke dalam sharing gitu. Di sini judul perikropnya hal berdoa teman-teman. Sebenarnya jumlah total perikrop dari ayat 5 sampai 15, cuman saya ambil dari 7 sampai 13 aja gitu teman-teman. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah ini tadi saya katakan, kadang-kadang doanya itu apa ya, doanya bertele-tele, doanya secara formality ditulis gitu, seperti mantra. Akhirnya doanya 2 jam, berdialog sama Tuhannya 5 menit gitu. Kan jadi kebalik gitu. Mestinya kalau mau doa formal begitu ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kan bukan berarti doa formal itu lebih dominan daripada doa dialog gitu. Yang Tuhan butuhkan kan dialognya gitu. Nah ini satu, berarti firman ini ingetin tuh di ayat 7 itu ya, kalau berdoa itu jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan katanya gitu. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini orang hobi, semakin banyak segepok buku dibaca terus sampai 2 jam gitu. Ya akhirnya jadi seperti membaca buku, bukan berdialog dengan Tuhan gitu ya. Nah ini satu. Kedua yang ayat 8-nya, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu berarti Tuhannya mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi waktu kita berdoa itu kita dengan beriman bahwa Tuhan udah tahu kok apa yang kita belum ucapin, Tuhan udah tahu gitu. Kenapa kita mesti bertele-tele gitu? Ya ujungnya aja gitu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Tuhanmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya gitu. Ini yang mesti ada pengenalan pengertian seperti ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sudah, amin. Nah ini kalau saya tadi ucapkan dari awal sampai ini nggak ada 5 menit teman-teman. Jadi mungkin kalau bicara, ini kan doa yang diajarkan oleh firman Tuhan, ini kan doa yang diajarkan oleh Yesus bagi kita gitu. Jadi kalau kita mau formal, ya apa cukup pakai doa Bapa kami ini saja gitu. Kalau kita mau bicara formal, kalau kita baca seperti tadi yang tadi saya ucapkan itu tidak ada 5 menit kok. Nah berarti nanti akan terbalik waktu kita saat teduh ya, waktu pagi hari gitu. Jangan-jangan berdoa formalnya cuma 5 menit gitu. Yang sisanya ya kita berdialog dengan Tuhan. Itu yang benar teman-teman. Nah, waktu kita berdialog di situ akan terjadi kan bagaimana hubungan menjalin hubungan dengan antara pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Nah, ini yang nanti lama-lama ya kita menguasai firman Tuhan, kita juga dekat dengan pribadi Tuhan lewat roh Tuhannya yang ada di dalam kita itu, ya lama-lama ini akan blend, akan ketemu. Jadi firman Tuhan dengan roh Tuhan. Nah, ini baru akhirnya kita hidup mengalami Tuhan. Nah ini nanti disambungnya dengan permasalahan teman-teman. Semakin banyak permasalahan, dari yang tadi katakan ada permasalahan yang kecil, sedang sampai besar, ini yang terus membawa kita makin dekat dengan Tuhan itu. Tuhan itu makin nyata buat kita itu karena permasalahan ini. Jadi Tuhan itu bukan berarti di dunia ini ada satu masalah selesai itu sudah, tidak gitu. Tuhan itu tidak mau seperti itu. Tuhan itu akan terus tarik kita terus sampai semaksimal kita gitu. Jadi seperti contohnya Nabi Abraham juga sama kan, dari meninggalkan Ur Kasdim itu kan dia tidak cuma sekali ninggalin Ur Kasdim terus berhenti gitu. Ya terus sampai ujung-ujungnya, sampai diuji coba yang masalah pengorbanin Ishak itu kan sampai ke titik itu gitu. Jadi memang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena Tuhan butuh Abraham, Tuhan butuh kita untuk di posisi surga, di posisi akhirat, di posisi pemerintahan Tuhan di dalam surga itu, ya Tuhan pengen kita sebagai timnya gitu, sebagai jadi pemerintahan yang ada di dalam pemerintahan Tuhan. Jangan cuma sekedar masuk ke dalam masyarakat surga aja. Tuhan kan butuh kita untuk di posisi itu gitu. Jadi kita yang sadar ya, kita harus tahu bahwa Tuhan pengen kita seperti itu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman, jadi mudah-mudahan ngait kita teman-teman ya. Matius di 25 ini ceritanya mujizat terjadi seperti itu gitu. Kalau kita bisa ngembangkan juga jangan berhenti ya, terus berarti dari 5 talenta kembangin lagi gitu, karena Tuhan butuh proses itu gitu. Nah begitupun di kitab Matius juga saya ingetin jangan sampai kita sudah sekian lama belajar mengerti firman Tuhan tapi stuck gitu, berhenti maksudnya tidak berubah. Caranya tetap aja dari tahun lalu, dari belasan tahun lalu, dari puluhan tahun lalu, caranya seperti itu gitu. Nah itu namanya ya, kalau cara-cara seperti itu lewat perantara orang, yang namanya lewat patung, lewat yang namanya doa-doa ritual yang kelewat panjang tadi gitu. Ya itu sih kalau menurut saya itu namanya ya kita cuma meyakini bahwa Tuhan itu, kita percaya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada, cuma sebatas itu. Nah Tuhan mau itu kan berdialog itu dalam arti kata ya setiap saat kita hidup bersama Tuhan gitu. Memang mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu ada gitu, bukan tidak ada. Nah ini saya coba mulai masuk ke teman-teman, ke sharing saya yang saya alami dalam hidup saya gitu. Karena ini dalam catatan di kitab suci, saya baca kitab suci saya, tertera tanggal 9 bulan 8 2011 sebenarnya. Itu jelas banget tuh, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Mujizat pelunasan oleh karunia nubuatan gitu. Jadi terjadi waktu itu mujizat gitu. Kebenaran waktu itu kan kaitannya dengan soal ekonomi gitu, soal utang piutang. Nah itu soalnya Tuhan ini sudah memberikan satu mujizat pemutihan teman-teman, diputihkan gitu oleh kasih karunia nubuatan dan rema yang terkait pada tahun 2003 gitu. Jadi ini ceritanya, mujizat ini terkait dengan waktu nubuatan dan rema tahun 2003 yang saya disuruh lepasin operasional gitu. Nah ini terjadi dampak begini, tapi tahun 2011 ya terjadi pemutihan seperti itu. Jadi saya tanpa ngapa-ngapain juga Tuhan yang beresin sendiri gitu. Nah
Itu yang kedua kali teman-teman Tuhan membuktikan keberadaan Tuhan untuk kedua kalinya loh. Jadi waktu itu sebelumnya di mana mujizat pertama kali itu terjadi pada 2001. Jadi buat saya pribadi waktu 2011 itu adalah mengalami mujizat kedua teman-teman. Bukan mujizat pertama, mujizat kedua. Mujizat pertama yang terjadi tahun 2001 dan 10 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2011 ini yang di catatan ini gitu. Itu mujizat kedua gitu. Nah, cara kerja Tuhan bagi yang belum atau tidak mengenal dan mengerti firman, ya acap kali diawali dengan Tuhan buktikan apa? Keberadaan Tuhan, keberadaannya gitu, dengan mujizat-mujizat. Jadi itu nggak aneh teman-teman. Jadi kalau saya ngalami itu nggak aneh, karena saya waktu itu belum terima Tuhan gitu. Saya nggak terima Tuhan. Saya terima Tuhan itu baru 2007, itu aja baru nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, saya mencari Tuhan dari tahun 2000 sampai 2007 saya terima Tuhan, 2011 saya belum ngerti apa-apa gitu. Padahal udah 4 tahun berjalan bersama Tuhan, tapi belum ngerti apa-apa gitu. Nah, caranya Tuhan untuk membuktikan ke saya bahwa Tuhan itu ada, ya Tuhan terpaksa mungkin harus menjalankan mujizat gitu. Karena saya tidak mengenal firman lebih dalam gitu. Saya tidak mengenal bahwa mujizat itu adalah sama aja dengan janji Tuhan kok. Janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Berarti kalau kita memang sudah mengerti akan firman Tuhan, kita tahu janji Tuhan, ya pasti kita udah pasti terjadi mujizat. Meskipun istilah mujizat itu jadi berubah, bukan mujizat lagi, yaitu penggenapan janji Tuhan gitu. Sama aja seperti itu sebenarnya gitu. Tapi karena kita waktu itu saya belum mengerti, ya Tuhan istilahnya memberikan bentuknya mujizat supaya saya beranggapan bahwa memang Tuhan ada. Dan sejak itu 2 kali kejadian itu 2001 dan 2011, saya tidak bisa mengkiri bahwa Tuhan memang ada gitu. Ya saya nggak ngapa-ngapain, beres sendiri masalahnya gitu. Berarti Tuhan ada. Kalau nggak ada Tuhan, siapa gitu? Berarti nubuat dan rema yang saya terima 2001, 2011 itu memang nyata dan benar. Dia lewat mujizat itu gitu. Cuma tadi saya katakan, ya acap kali memang diawali dengan Tuhan buktikan keberadaannya dengan mujizat-mujizat. Tapi setelah kita mulai mengenal dan mengerti firman serta miliki iman gitu, kita mulai beriman ke Tuhan, maka mujizat tidak menjadi yang utama lagi teman-teman. Jadi kalau kita pengen dapat terus-terusan mujizat, ya kita jangan dewasa rohani gitu. Nanti akan keluar mujizat terus, tapi kan kelewatan teman-teman. Ya, jadi mujizat itu hanya cara Tuhan itu, bagaimana menuntun kita untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan selanjutnya ya kita harus mencari firman sendiri, mendalami pengenalan firman sendiri, bagaimana belajar meningkatkan level iman kita gitu. Ya harus sendiri, nggak bisa lewat mujizat terus teman-teman. Ya kita malah lama-lama nggak ngarepin mujizat apa-apa tuh gitu. Ya kita harus makin mengerti akan firman Tuhan, dan kita makin berani untuk melakukan firman Tuhan. Kuncinya di situ teman-teman. Jadi bukan mujizat ujungnya gitu. Tuhan melalui firman Tuhan dan Roh Tuhan ajarkan kita untuk hanya meyakini keberadaan Tuhan. Tetapi Tuhan kehendaki agar kita benar-benar mengalami dan menjalin pengalaman pribadi kita dengan Tuhan dalam kesehariannya. Nah ini yang tadi saya katakan. Jadi banyak orang yang kalau ditanya percaya Tuhan nggak, pasti ngomongnya percaya teman. Tahu Tuhan nggak, pasti ngomongnya tahu gitu. Nah itu orang-orang seperti itu nggak melakukan apa-apa, selalu dengan pemikiran bahwa ya pasti Tuhan kan ada, pasti kan Tuhan melindungi kita, pasti Tuhan kan selamatin kita, pasti Tuhan selalu ngomong gitu. Itu kan keyakinan gitu ya, keyakinan diri si orang ini gitu, jiwanya orang itu, pikiran, perasaan dan kehendak orang itu. Nah pertanyaannya, emangnya yang dipikirin, dirasakan, dikehendaki oleh mereka sesuai dengan yang dipikirin, dirasakan dan dikehendaki oleh Tuhan? Nah ini problemnya di situ teman-teman. Ada berbeda persepsi. Jadi manusia beranggapan bahwa Tuhan harus ngikutin pikiran, perasaan dan kehendaknya orang gitu. Nah sedangkan Tuhan kan nggak bisa gitu. Ya Tuhan itu justru kebalik. Harusnya orang yang ngikuti pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Nah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu adanya di firman teman-teman. Kalau seandainya kita nggak mengerti firman Tuhan, nah bagaimana kita bisa tahu pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan gitu? Nah ini bulak-balik nggak keruan nih. Orang dunia ini, orang-orang yang kalau orang dunia mungkin saya nggak ngerti ya, mungkin percaya Tuhan tapi tidak pegang firman Tuhan gitu. Tapi yang saya maksud itu orang percaya loh, orang yang udah percaya Tuhan dan memang orang sudah mengenal,
mungkin mengenal firman Tuhan, tapi masih begitu loh ya, terhadap Tuhan itu hanya dengan meyakini dengan pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri, meyakini dengan jiwa sendiri. Ini kan yang konyol teman-teman. Ya mestinya kan yang begini ini kan mesti buru-buru roba bahwa bukan meyakini tapi harus mengalami gitu. Nah harus mengalami itu ya kembali lagi harus punya kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan, sehingga ya dia melakukan, dia akhirnya mengalami. Nah terjadi kan berarti di situ hubungan antara kita dengan Tuhan gitu. Tuhan pengen seperti itu teman-teman, dan tidak mau sekali lagi diperantarai oleh orang gitu. Cuman yang awal-awal saja diperantarai Tuhan nggak keberatan gitu, tapi kalau udah lama-lama Tuhan keberatan. Nah Tuhan pengen hubungannya pribadi kita ke masing-masing. Toh yang namanya Tuhan itu Maha Rahim gitu. Jadi setiap kita itu kan bisa kontak langsung dengan 100% dengan Tuhan gitu. Bukan separuh-separuh, 100% dengan Tuhan, karena Tuhan Maha Rahim. Hanya satu-satunya yang Maha Rahim Tuhan, Tuhan. Yang lain tidak ada teman-teman. Kedalaman pengenalan dan pengertian serta tingkat iman kita yang dapat membuat kita mengerti bahwa Tuhan dan firman-nya gitu. Tuhan dan firman-nya ajarkan agar kita miliki hubungan yang langsung antara kita dengan Tuhan tanpa perantara orang khusus dan di protokoler gitu. Jadi nggak usah terlalu formal-formal tadi yang seperti firman katakan begitu, jangan bertele-tele gitu loh ya. Jadi nggak boleh pakai perantara apapun juga, jangan terlalu bertele-tele protokoler, dan jangan doa-doa yang kayak mantra gitu. Tuhan nggak suka gitu yang doa-doa seperti bermantra itu kan nggak suka. Tuhan tidak suka mantra gitu ya. Tuhan lebih suka dialog antara pribadi kita dengan pribadi Tuhan gitu. Kita harus dialog gitu, bukan diperantarai oleh apapun juga. Yang tadi katakan bukan diperantarai oleh orang, bukan diperantarai oleh protokoler gitu, bukan diperantarai oleh mantra-mantra gitu, bukan gitu. Tuhan butuh kita ya. Pengen ngomongnya belepotan kayak apapun juga Tuhan lebih suka gitu, lebih suka kita yang seperti itu ya. Kita memuji menyembah Tuhan dengan suara falas pun nggak ada problem. Tuhan yang dengarnya itulah hatinya, bukan suara kitanya gitu. Hati kita bernyanyi pujian menyembah itu yang Tuhan dengar, bukan dari kualitas suaranya ini merdu atau tidak merdu, falas atau nggak falas. Tuhan nggak terlalu peduli itu kok. Tuhan nggak perlu bahasa-bahasa yang bertele-tele. Tuhan pengen langsung. Tuhan nggak butuh satu mantra yang indah-indah ya Tuhan nggak butuh seperti itu gitu. Tuhan butuh apa adanya kita saja. Tuhan tahu. Tadi di firman katakan kita belum ngucapin aja Tuhan udah tahu kok gitu. Ngapain kita mesti bingung-bingung mesti pakai formality ini itu. Intinya gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu butuh hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan gitu. Untuk mengubah persepsi meyakini dengan jiwa kita kepada mengalami hidup bersama Tuhan, maka Tuhan akan terus-menerus gitu memperdalam akan pengenalan dan pengertian serta menaikkan tingkat iman kita melalui permasalahan-permasalahan yang berujung kepada pembentukan karakter yang untuk sampai seperti serupa Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu teman-teman jangan anggap kalau ikut Tuhan itu ada berhentinya teman-teman, bahwa oke, udah begini berhenti sampai nunggu mati masuk ke alam akhirat. Tidak teman. Tuhan itu akan memproses kita terus menerus gitu. Pengertian kita pun akan berubah terus menerus gitu. Ya, nah untuk bisa merubah pengertian kita terus menerus, tujuannya kan untuk merubah karakter kita makin bagus, makin serupa dengan Tuhan gitu. Dari mulai segambar dengan Tuhan, ditarik terus sampai serupa dengan Tuhan. Tuhan pengen proses kita seperti itu. Ya, selama kita hidup di dunia ini, Tuhan akan proses ini teman. Jadi kuncinya ada di karakter gitu. Ya, bagaimana kita harus bisa serupa dengan karakter Tuhan gitu. Nah karakter Tuhan itu kan bisa diumpamakan istilahnya bagi orang Nasrani kan bisa diumpamakan seperti Yesus gitu. Nah tapi kalau bicara universal di serupa dengan ya firman Tuhan gitu. Ya jadi kalau kita bicara untuk di luar Nasrani ya sama ya, mungkin yang Muslim atau yang agama lain ya serupa dengan firman Tuhan yang firman Tuhan ajarkan. Jadi kita hidup itu harus dengan karakter yang serupa dengan yang firman Tuhan katakan gitu, yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Harus seperti itu teman-teman. Jadi bukan dengan karakternya kita yang seperti ini. Tuhan pengen karakter kita berubah menjadi karakter serupa dengan firman Tuhan gitu. Kuncinya di situ teman-teman. Karakter serupa Tuhan adalah karakter yang mencerminkan gitu
hidup sesuai dengan firman Tuhan dan miliki roh kita, memiliki roh kita yang hidup seperti jiwanya Tuhan gitu. Jadi kalau kita urut teman-teman supaya nggak bingung gitu, kita urut gitu, manusia kan terdiri tubuh, jiwa, roh gitu. Ya, kalau cerita Tuhan di dalam kita itu kan adanya di roh kita, bukan di jiwa dan tubuh kita gitu. Adanya di area roh kita gitu. Nah, roh kita ini berarti ada roh Tuhannya kan, di dalam roh kita ada roh Tuhan itu. Nah, karakter ini loh, ya kalau kita bicara dari sisi Tuhan, ya Tuhan itu juga punya jiwa kan. Nah, waktu di dalam badan kita, jiwa Tuhan itu kan diwakili oleh roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Ya berarti di dalam roh kita itu ada jiwa Tuhan teman-teman. Nah, di dalam kita ada jiwa Tuhan. Nah, ini pengennya bagaimana transformasi dari jiwa kita, pikiran perasaan kita, kehendak kita, pikiran perasaan kehendak kita, jiwa kita, bagaimana bertransformasi menjadi pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan yang ada di roh kita gitu. Jadi bagaimana kita hidup dari jiwa kita, dari tubuh dan jiwa kita berubah menjadi parameternya roh kita teman-teman. Kenapa roh kita? Karena roh kita ada roh Tuhan. Ya di dalam roh Tuhan itu ada jiwa Tuhan itu, ada pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan itu. Nah ini yang dimaksud bagaimana roh kita ini menuntun jiwa dan tubuh kita untuk masuk ke dalam roh kita, di mana roh kita ini sudah dikuasai oleh roh Tuhan itu, dikuasai oleh pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, dikuasai oleh jiwa Tuhan. Jadi jiwa Tuhan itu akan masuk ke dalam roh kita, di mana roh kita ini akan pengaruhi jiwa kita dan tubuh kita. Agak ribet teman jelasin, cuman kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kembali lagi saya ingatkan pagi ini sangat sedih buat saya gitu, apabila sampai hari ini keluarga saya masih ada yang untuk mengalami Tuhan itu harus lewat orang-orang banyak gitu. Itu satu. Kedua, banyak sekali keluarga, banyak sekali orang, teman-teman saya yang sampai hari ini masih punya keyakinan bahwa si A, si B, si C itu bisa manjur gitu dalam mendoakan sesuatu, sampai akhirnya dikultuskan orang-orang seperti ini. Itu juga kacau teman-teman. Nah yang ketiga teman-teman, cara berdoanya nggak berubah gitu. Jadi cara berdoa yang sekian lama itu, dari mulai yang tadi dikatakan liturgis banget, mantra banget gitu, nggak roba-roba. Ya parameternya kan yang Tuhan inginkan, bagaimana caranya doa itu adalah berdialog dengan Tuhan. Jadi kalau bicara formality, saya nyarankan ya sudah, doa Bapa kami sebagai doa formalitinya. Tapi setelah doa Bapa kami selesai, itu nggak ada 5 menit gitu. Nah kita baru masuk ke dalam doa-doa yang sifatnya pribadi kita dengan Tuhan. Nah waktu kita masuk ke dalam doa pribadi dengan Tuhan, dia seperti orang ngobrol, seperti orang dialog teman-teman. Nah akhirnya segala macam itu ya kita, hidup kita dikaitkan dengan Tuhan gitu. Nah akhirnya kita mengalami Tuhan, keseharian kita akan mengalami Tuhan. Buat saya, saya sharing seperti ini mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman. Cuman ya buat saya pribadi pun terus setiap saat saya coba berjuang bagaimana caranya ya melibatkan Tuhan di dalam activity saya, keseharian aktivitas saya gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.